Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini, tubuh Mosa Luofeng pergi ke wilayah terpencil alam semesta melalui transportasi negara dewa dari budak abadinya. Dia kemudian mulai menjelajahi alam semesta. Alam semesta gemilang dan misterius. Luofeng melihat sebuah planet yang seluruhnya terbuat dari platinum. Dia juga menyaksikan adegan aneh yang melibatkan 108 bintang terkait dan tur masing-masing dari mereka. Dia juga tidur di atas bintang neutron. Dia juga mencoba untuk menyelidiki lubang hitam. Namun ketika dia masuk terlalu jauh ke dalamnya, dia merasakan kekuatan merobek yang begitu kuat. Bahkan tubuh Mosa tidak dapat menahannya. Dengan demikian, dia melarikan diri. Untungnya, dia lolos dari inti lubang hitam dengan teknik bakat domainnya. Luofeng juga pergi diam-diam ke wilayah ras lain. Karena tubuh Mosa dapat meniru bentuk dan aura ras lain, Luofeng lewat seperti turis, mengamati lingkungan dan emosi ras lain. Pengalaman ini saat mengembara di alam semesta memberi Luofeng inspirasi baru. Meditasi 30.000 tahun terakhir hampir tidak meningkatkan tekadnya, sedangkan mengembara di alam semesta membuat tekadnya berkembang pesat. Di masa lalu, yang saya tahu hanyalah bertarung, membunuh dan menjadi lebih kuat, pikir Luofeng. Tapi ada begitu banyak keindahan di alam semesta. Budaya ras lain memiliki daya tarik tersendiri. Meskipun berbeda denganku, budaya-budaya ini telah bertahan selama ribuan tahun. Mereka semua pantas mendapatkan apresiasi. Setiap kali saya memahami budaya ras lain, itu mengubah jiwaku. Separuh pikiran Luofeng sedang mengamati keajaiban alam semesta, sementara separuh lainnya sedang berlatih. Terkadang, Luofeng mendapatkan begitu banyak inspirasi sehingga dia membuat terobosan demi terobosan. Di lain waktu, dia terus-menerus dikalahkan oleh lawan yang sama, tetapi dia memilih untuk tetap tenang. Setelah mengembara di alam semesta untuk waktu yang lama, keadaan pikiran Luofeng secara bertahap menyatu dengan alam semesta. Tanpa disadari, lawannya akan dikalahkan. Di wilayah terpencil alam semesta, di planet kehidupan di wilayah ras penjara, dekat 6 ras puncak. Di ruang yang mengelilingi planet itu, terbang makhluk raksasa sepanjang 1000 kaki dengan 18 cakar. Dia memiliki sisik di sekujur tubuhnya dan kepalanya tampak terbuat dari logam. Ada api emas di matanya. Planet kehidupan ini sedang mengalami bencana. Kekuatan abadi menyebar dan menyelimuti planet ini. Seluruh planet berada di bawah kendalinya. Hahaha. Makhluk itu meraung. Serangga merayap, tunduklah pada kaisar bayangan yang agung. Mulai hari ini, planet ini akan menjadi milik kaisar bayangan. Dan semua serangga merayap harus tunduk kepada kaisar bayangan agung. Jika ada yang berani menentangnya, kami akan membunuhnya. Di planet ini hidup lebih dari 10 ras dan jutaan makhluk yang berbeda. Yang paling lemah dari mereka berada di level penjelajah bintang. Bahkan ada lusinan penguasa sektor. Kaisar bayangan. Mereka menangis. Kaisar bayangan telah memperluas wilayahnya ke planet kita. Dan pemimpin pasukannya adalah petarung abadi yang dikenal sebagai Yutua. Luofeng menonton dari kejauhan, mengubah tubuh Mosanya menjadi penguasa sektor ras ini. Cukup menarik, kata Luofeng. Dia menongak dan melihat pejuang abadi di luar angkasa. Ras penjara sangat menarik. Alih-alih menghentikan ras mereka untuk saling membunuh, mereka malah mengintensifkannya, mengakibatkan pembantaian yang meluas. Dalam 50.000 tahun terakhir mengembara di alam semesta, Luofeng telah mengunjungi wilayah ras kristal
dan ras penjara untuk mempelajarinya. 6 ras puncak di alam semesta hidup di sekitar pusat alam semesta, sedangkan ras kristal dan ras penjara hidup di daerah terpencil. Semua makhluk yang lahir di wilayah aneh yang dikenal sebagai penjara akan dianggap sebagai anggota ras penjara. Planet ini sedang dalam kekacauan. Mosa Luofeng menyaksikan semuanya terjadi dalam diam. Dia telah melihat banyak planet di sekitar ras penjara ditaklukkan, dan dia selalu melihatnya seperti pengamat dan langsung pergi. Saat ini, petarung abadi yang dikenal sebagai Yutua meraung. Semua makhluk ras Taike akan dieksekusi. Bunuh semua makhluk ras Taike. Bunuh! Suaranya menyebar ke seluruh planet. Prajurit penguasa sektor di bawahnya mulai menjelajahi planet ini. Ada lebih dari 10 ras di planet ini, dan ras Taike hanyalah salah satunya. Itu adalah satu-satunya ras yang tidak mengaku kalah. Teriakan terdengar di antara ras Taike. Kaisar bayangan adalah iblis. Iblis yang menghancurkan rumah kita dan terus memburu kita. Ayo kita bertarung. Bono, bono semuanya. Anak-anak, lari. Ambil anak-anak. Mereka adalah masa depan kita. Bawa mereka dan larilah. Ada lebih dari 100.000 makhluk ras Taike di planet ini. Beberapa di antaranya mencoba melarikan diri, sementara yang lain tinggal dan bertarung. Namun, ketika pesawat teruang angkasa pertama yang membawa anggota ras Taike dihancurkan oleh kekuatan abadi Yutua, mereka semua jatuh dalam keputusasaan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menandingi petarung abadi. Ras lain di planet ini tidak ikut campur. Hanya ada 6 penguasa sektor dalam ras Taike, sementara ada 100 prajurit penguasa sektor dalam pasukan penyerang, dan pemimpinnya adalah petarung abadi. Ras Taike akan dimusnahkan, pikir Luofeng yang mengamati semuanya dalam diam. Hal semacam ini terjadi setiap saat di alam semesta. Luofeng terkejut. Dia melihat sosok jauh, anggota paling bersinar dari ras Taike, seorang remaja yang baru saja membunuh 2 prajurit penguasa sektor. Saat ini, dia sendirian menahan serangan 10 prajurit penguasa sektor. Banyak makhluk dalam ras Taike berteriak, "Pana, lari! Pana, lari sekarang!" Ternyata, remaja ini punya reputasi tinggi di antara rasnya. Dia bahkan mungkin menjadi pemimpin dari semua makhluk ras Taike yang hidup di planet itu. Hahaha, ada Pana, kata Yutua. Kaisar bayangan sedang mencarimu. Yutua terjun ke arah remaja itu. Lari, perintah remaja itu. Iya, makhluk lain dari klan Taike menjawab, mengambil kesempatan untuk melarikan diri, sementara Yutua berurusan dengan Pana. Ayo Yutua, kata Pana. Ada kegilaan di matanya dan sedikit kepuasan. Aku ditukar dengan puluhan ribu rakyatku. Ini sangat layak. Dasar bodoh, ejek Yutua. Mosa Luofeng menyaksikan semuanya dalam diam. Tiba-tiba ia tersadar bahwa raut wajah remaja berbakat itu mirip dengan wajah Jaya, Mo Henderson, Tripati Singh, Sokolov, dan Is yang pergi untuk melawan binatang bertanduk emas bersamanya. Putus asa tapi tetap tenang. Saatnya kembali, gumam tubuh Mosa Luofeng. Di sisi lain, Pana merasa tidak berdaya. Dia tidak bisa melawan Yutua. Dia tahu bahwa dia akan mati ketika cakar jelek Yutua mencengkramnya. Tapi tiba-tiba hujan mulai turun. Tetesan hujan memenuhi langit. Tetesan hujan. Pana menjadi linglung. Kemudian tetesan hujan semua menghilang, dan prajurit penguasa sektor dari penjajah bersama dengan Yutua semuanya membeku. Ada suara aneh, bak, dan tubuh dewa Yutua tiba-tiba menghilang ke udara tipis, dan para prajurit penguasa sektor yang berdiri jauh meledak sekaligus. Mati. Pana melihat sekeliling dengan kaget. Dia melihat sisa-sisa berdarah, senjata, dan baju besi kosong yang ditinggalkan oleh Yutua yang dimusnahkan. Bersamaan dengan itu, makhluk bayangan yang berdiri jauh
memasukkan pedangnya ke sarungnya. "Pedang, tetesan hujan itu sangat tajam," kata Panah. Panah merasa sulit percaya bahwa sosok terselubung yang berdiri jauh ini hanyalah seorang penguasa sektor. Bagaimana seorang penguasa sektor bisa membunuh petarung abadi dengan begitu mudah? Sementara itu, tubuh Mosa Luofeng berbalik dan menatapnya. Dia tersenyum, lalu menghilang. Kenangan telah membanjiri pikiran Luofeng ketika dia melihat raut wajah remaja itu, sehingga dia ingin membantunya. Bagi Luofeng, itu tidak membuat perbedaan besar, karena itu hanyalah perubahan hati. Planet ini adalah tujuan terakhirnya di tur alam semesta, karena setengah bulan sebelum Luofeng tiba di sana, dia telah menciptakan gerakan ketiga untuk teknik pamungkasnya. Sekarang waktunya untuk menjadi abadi. Setelah mengembara di alam semesta selama 50.000 tahun, Mosa Luofeng kembali ke wilayah primal, wilayah manusia. Di dalam sungai Seribu Harta Karun, di wilayah primal wilayah manusia, ketika Luofeng melangkah kembali ke wilayah manusia, dia segera merasakan rasa memiliki. "Inilah rumahku," kata tubuh Mosa. Sementara itu, tubuh buminya yang duduk di istana dengan menyilangkan kaki, akhirnya bangkit, keluar dari istana, dan mulai berkeliling istana di dalam sungai Seribu Harta Karun. Saat dia berjalan di antara istana, Luofeng mengingat semua pemandangan yang dia saksikan di alam semesta saat berkeliaran. Dia terkejut dengan semua yang telah terjadi selama 50.000 tahun terakhir. Tapi semuanya menjadi sangat jelas ketika dia melihat ke belakang, seolah-olah semuanya mengikuti serangkaian pedoman. Para pelayan di depan istana menyaksikan Luofeng lewat. "Lihat, ini Luofeng." Sangat jarang Luofeng keluar dari istananya. Beberapa dari mereka hanya berani menyampaikan pesan melalui pikiran mereka. "Hai, Luofeng bisa membunuh Kaisar Bata sebelumnya, tapi dia masih menjadi penguasa sektor selama 80.000 tahun terakhir. Belum ada berita tentang dia menjadi abadi. Dia bisa menjadi abadi kapan saja. Kenapa dia tinggal di tingkat penguasa sektor untuk waktu yang begitu lama?" Tentu saja untuk memahami hukum ruang angkasa, bagaimanapun lebih bermanfaat untuk memahami hukum di tingkat penguasa sektor. Dia pasti telah diakui oleh hukum ruang angkasa sejak lama. Menjadi abadi tidak akan memperlambatnya. Siapa yang tahu apa yang ada dalam pikirannya? Dia adalah bakat yang tiada tara. Bersama dengan itu, Luofeng berjalan ke arah mereka. "Tuan Luofeng." Para pelayan memberi hormat padanya, dan Luofeng melirik mereka dengan senyum di wajahnya. Dia bisa membaca pikiran para pelayan. Setelah begitu banyak pengalaman di alam semesta, tetapi Luofeng masih tersenyum meskipun dia tahu mereka sedang membicarakannya. Meskipun mereka abadi, mereka telah menjadi pelayan selama miliaran tahun, pikir Luofeng. Itu telah mempengaruhi pikiran mereka. Mungkin mereka tidak akan pernah menjadi kesatria alam semesta. Pikiran itu terlintas di benak Luofeng, dan kemudian dia terus berjalan. Di istana utama Sungai Seribu Harta Karun, pemimpin kota Primal Chaos merasakan bahwa Luofeng yang telah mengasingkan diri selama 80.000 tahun akhirnya keluar dari istana. Dia melihat Luofeng melalui semua bangunan. Dia berjalan dengan senyuman yang begitu alami, yang mengungkapkan kondisi mentalnya yang tenang. Dia telah berubah, kata pemimpin kota Primal Chaos. Luofeng jelas berada di ambang sesuatu yang luar biasa. Selama 50.000 tahun terakhir, ia telah menyaksikan dan mengalami begitu banyak hal, sehingga semuanya mewujudkan hukum operasi alam semesta di mata Luofeng. Ini adalah perubahan dari kondisi mental. Muridku memang seorang jenius. Pemimpin kota Primal Chaos segera menyadarinya. Selama sekitar 5 jam, Luofeng mengingat semua yang telah dia saksikan dan alami dalam 50.000 tahun terakhir. Dia tertawa terbahak-bahak ketika dia mengingat bagaimana dia telah menyelamatkan remaja ras Taike. Dalam 5 jam terakhir,
kondisi mentalnya meningkat tajam dan kondisi mentalnya mencapai tingkat yang luar biasa. Sekarang, bahkan pemimpin kota Primal Chaos tidak tahu bagaimana Luo Feng telah meningkatkan kondisi mentalnya. Setelah 50.000 tahun menyaksikan misteri di alam semesta, tekadnya sudah sekuat master alam semesta. Mungkin satu-satunya yang memiliki tekad lebih kuat dari Luo Feng adalah master alam semesta. Waktu sudah habis. Sekarang saatnya menjadi abadi, gumam Luo Feng. Dia segera berjalan kembali ke istananya dan duduk dengan menyilangkan kaki. Kondisi mentalnya seperti perairan dalam yang tenang. Di dalam intinya, versi Luo Feng yang telah berubah dari mutiara asal membuka matanya. Agresi keluar dari mata Luo Feng. Hancurkan belenggu, aku akan menjadi abadi, kata Luo Feng. Luo Feng melambaikan tangannya, 16.000 mutiara melayang di langit. Luo Feng melambaikan tangannya, 16.000 mutiara melayang di langit, dan pahatan hukum bertebaran di atasnya. Mutiara terhubung satu sama lain dengan segera dan membentuk kerangka dewa binatang yang agresif dan kuat. Bintang dan api melonjak langit, menghancurkan bumi, bisik Luo Feng. Dewa binatang yang melayang di langit bergerak dengan kegilaan. Api membakar kulitnya, menggetarkan intinya. Bersama tekad Luo Feng ditambah dengan konsepsi dewa binatang yang telah dilatih selama 80.000 tahun, ditanamkan ke dewa binatang dengan kekuatan yang luar biasa. Dia menyerbu ke dinding bagian dalam secara langsung dan menabraknya seolah-olah dia akan runtuh. Ini adalah langkah ketiga dari peta bintang. Bintang dan api melonjak langit, menabrak dan membakar dan menghancurkan bumi. Dinding bagian dalam berguncang, diikuti dengan suara keras. Dang! Tembok itu dilenyapkan. Luo Feng telah mematahkan belenggu inti dan segera berbalik dari mutiara asal yang terhubung ke samudera hukum emas dari tanah asal di alam semesta. Energi hukum emas tiba di atas istana Luo Feng. Kekuatan emas segera membanjiri. Kekuatan dewa emas tak terbatas mengalir masuk. Tubuh surgawi 300 juta kali lebih kuat daripada seorang penguasa sektor, membutuhkan kekuatan abadi yang luar biasa. Namun, meskipun tubuh Mosa tidak membutuhkan banyak kekuatan abadi, tubuh binatang bertanduk emas Luo Feng 600 juta kali lebih kuat dari penguasa sektor. Selain itu, panjangnya lebih dari 600 mil dan dengan demikian membutuhkan lebih banyak kekuatan abadi daripada tubuh penduduk bumi. Tapi, persyaratan yang paling keterlaluan adalah milik Laut Berdarah. Laut Berdarah memiliki diameter 6 miliar mil dan tingkat gen kehidupannya sempurna. Itu 1 miliar kali lebih kuat dari penguasa sektor. Itu membutuhkan ratusan juta kali lebih banyak kekuatan abadi daripada yang dilakukan binatang bertanduk emas. Bukan masalah besar ketika seseorang menjadi abadi, bahkan ketika seseorang menjadi seorang kesatria alam semesta, itu tidak terlalu menarik. Tapi Luo Feng ketika menjadi abadi itu sangat mengesankan. Itu adalah tontonan ribuan kali lebih besar dari Kaisar Truyan yang menjadi kesatria alam semesta. Lagi pula, dia melampaui para kesatria alam semesta dalam hal kualitas, adapun kuantitas kekuatan abadi itu ratusan juta kali lebih banyak dari kesatria alam semesta manusia. Semua itu berkat Laut Berdarah. Penonton melihat itu pun tercengang. Mereka bertanya satu sama lain, apa yang sedang terjadi? Hukum asal emas tiba. Apakah seseorang menjadi abadi? Tapi bagaimana menjadi abadi menyebabkan keributan seperti itu? Di dalam Sungai Seribu Harta Karun, beberapa kesatria alam semesta dan banyak pelayan abadi memandang ke langit di atas istana Luo Feng dengan kaget. Cahaya kemasan hampir menyelimuti seluruh Sungai Seribu Harta Karun. Mereka hampir tidak sadar saat mereka melihat yang seperti ini. Bahkan beberapa kesatria alam semesta sangat senang. Menjadi kesatria alam semesta tidak bisa dibandingkan dengan ini. Namun, para kesatria alam semesta dan pelayan abadi hanya bisa melihat permukaan. Sementara itu, pemimpin kota Primal Chaos berdiri di atas istana utama.
bersandar pada pegangan dan menatap ke langit. Hukum asal emas telah sepenuhnya menjangkau Sungai Seribu Harta Karun. Itu sangat kuat dan tak terbayangkan. Sudah lebih kuat daripada saat seseorang menjadi kesatria alam semesta. Makhluk besar lainnya tidak dapat melihat misteri di balik ini. Tetapi pemimpin kota Primal Chaos dapat melihat dengan samar bahwa kekuatan abadi mengalir ke Sungai Seribu Harta Karun yang mengungkapkan betapa kuatnya Luo Feng menyerap kekuatan abadi. Luo Feng telah menjadi abadi. Bahkan pemimpin kota Primal Chaos linglung, dia berdiri di sana menonton, terdiam untuk waktu yang lama. Para kesatria alam semesta dan pelayan abadi dalam Sungai Seribu Harta Karun semua memandang ke arah cahaya kemasan tak terbatas di langit. Mereka semua sangat senang saat mendiskusikan acara ini. Lautan hukum yang tak terbatas mengalir masuk dan kekuatan abadi mengalir ke dalam tubuh Luo Feng. Pemandangan yang luar biasa. Pemimpin kota Primal Chaos mendongak kagum. Bahkan 108 pangeran dari Master 9 terpencil tidak akan membuat keributan seperti itu ketika mereka menjadi abadi. Saya telah menyaksikan pemandangan dari beberapa bentuk kehidupan khusus yang menjadi abadi. Beberapa dari mereka tingginya puluhan juta mil, tapi pemandangannya tidak seberapa jika dibandingkan dengan yang ini. Apakah ini berarti bahwa Luo Feng lebih kuat dari semua bentuk kehidupan khusus yang ku kenal? Pemimpin kota Primal Chaos bertanya-tanya. Luo Feng, ada beberapa rahasia yang kamu sembunyikan. Mungkin dia hanya mengungkapkan sebagian kecil dari kekuatannya di depanku, bisik pemimpin kota Primal Chaos. Kemudian dia tersenyum. Semua makhluk cerdas akan menyembunyikan kartu truf mereka. Itu sudah tertanam dalam diri mereka. Fantastis! Ketika Luo Feng menjadi kesatria alam semesta, pemandangannya mungkin lebih hebat daripada banyak master alam semesta. Akan segera lahir makhluk tertinggi dalam ras manusia yang dapat mengintimidasi miliaran ras di alam semesta. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk pelan. Dia tidak tahu nasib apa yang dihadapi Luo Feng. Dari semua penampilan, semua yang dia tahu, bahkan tubuh lautan terpencil miliknya, tidak akan mengarah ke pemandangan yang seperti itu. Pemimpin kota Primal Chaos memandang istana Luo Feng dari jauh dan melihat Luo Feng duduk di sana dengan kaki bersilang. Tubuh penduduk bumi benar-benar menjadi abadi. Muridku ini, seberapa kuat kekuatannya ini? Gumam pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. Sementara itu, di dalam istana Luo Feng duduk dengan menyilangkan kaki. Kekuatan surgawi memasuki istana. Kaisar Tianzhen dan Kaisar Jihong sama-sama senang. Hebat, kekuatannya lebih kuat dari kesatria alam semesta biasa. Tuan, Kaisar Tianzhen dan Kaisar Jihong yang keduanya merendahkan diri, bertukar kontak mata tanpa ketakutan. Di dalam dunia internalnya, lautan kekuatan dewa mengalir dari cekungan, membanjiri lautan berdarah. Dunia internal tampak seperti kiamat telah datang. Binatang bertanduk emas melolong di langit di antara air yang mengalir dari samudera kekuatan dewa, melolong dengan kegembiraan. Hahaha, sungguh fantastis. Luo Feng berpakaian hitam berdiri di atas binatang bertanduk emas, memandangi samudera kekuatan dewa. Tubuh bumiku, tubuh binatang bertanduk emas, dan tubuh Mosa segera menjadi abadi sejak kita bergabung dengan kekuatan surgawi sepenuhnya, dan kekuatan surgawi adalah milikku. Namun, laut berdarahku ini... Luo Feng memandangi lautan berdarah dari jauh. Warnanya berubah, awalnya berwarna merah darah, tapi warnanya tampak memudar. Kepadatan kekuatan dewa di lautan semakin tinggi. Perairan tak terbatas dari samudera kekuatan dewa mengalir dan memenuhi area itu. Energi yang dibutuhkan seorang kesatria alam semesta untuk memulihkan tubuh dewanya sangat mahal, sehingga itu jauh lebih mahal daripada harta. Gumam Luo Feng. Kekuatan surgawi laut terpencilku tidak baik dalam kualitas,
daripada milik seorang kesatria alam semesta dan memiliki kekuatan dewa miliaran kali lebih banyak, yang berarti laut terpencilku lebih berharga daripada gabungan miliaran harta. Mungkin itu sama berharganya dengan harta sejati, bahkan sebuah harta karun sejati kelas atas. Luo Feng tersenyum memandangi lautan terpencil. Dengan lautan terpencil di sisiku, akankah ada kesatria alam semesta yang bisa membuatku meringkuk? Setelah beberapa saat, seluruh laut berdarah diubah menjadi samudera kekuatan dewa. Air berjatuhan di lautan dan terdiri dari kekuatan dewa yang miliaran kali lebih kuat dari kekuatan penguasa sektor. Lautan terpencil dengan diameter 6 miliar mil. Teknik penciptaan. Luo Feng memandang ke samudera terpencil. Tiba-tiba, tubuh lautan terpencil yang tingginya lebih dari 5.000 mil berjalan keluar dari ombak. Semakin besar tubuhnya, semakin cepat dia menyerap kekuatan dewa. Tuang, kumpulkan. Tubuh lautan terpencil langsung menghilang ke dalam air dan menyatu dengan lautan. Lautan terpencil meluas tetapi hanya sedikit. Memang benar, setelah menjadi abadi, lautan terpencil bisa meluas lebih jauh, bisik Luo Feng. Namun, lautan terpencil hanya dapat mengembang dengan menyerap kekuatan dewa secara bertahap. Itu sangat besar, sehingga membutuhkan kekuatan dewa dalam jumlah besar untuk meningkatkan diameternya. Berapa tahun yang dibutuhkan Master 9 terpencil untuk memperluas lautannya? Luo Feng merasa beruntung jika dia tidak menjadi abadi dan tidak bisa mengubah tubuh dewanya. Dia akan membutuhkan keabadian untuk menyediakan cukup kekuatan surgawi untuk lautan dengan diameter lebih dari 6 miliar mil. Di dalam istana, Luo Feng tersenyum dan bangkit. Tuan, Kaisar Tianzhen dan Kaisar Jigong berkata dengan hormat. Kalian berdua tetap di sini, perintah Luo Feng, lalu berjalan keluar ke istana. Luo Feng berteleportasi di depan istana tempat tinggal pemimpin kota Primal Chaos, tempat beberapa hamba kesatria alam semesta berdiri. Sangat kuat. Dua kesatria alam semesta yang berdiri jauh ketakutan dan para budak abadi semuanya gemetar. Luo Feng menunggu di luar istana. Masuklah, terdengar suara dari dalam istana. Luo Feng masuk ke istana dan melihat pemimpin kota Primal Chaos berdiri di kejauhan. Luo Feng memberi salam. Guru, pemimpin kota Primal Chaos menatap Luo Feng. Apakah kamu sudah menjadi abadi? Tanya pemimpin kota Primal Chaos setelah berdiam beberapa lama. Ya, jawab Luo Feng. Fantastis, Anda melakukannya lebih baik dari yang aku kira. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk puas. Bahkan aku tidak bisa merasakan sejauh mana kekuatanmu sekarang. Apakah kamu sekarang bisa mengalahkan Kaisar Yusong? Tanya pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng linglung dia menjawab. Ya, saya bisa. Fantastis, sungguh fantastis. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Apa langkahmu selanjutnya? Menemukan alamat negara dewa dan membangunnya, jawab Luo Feng. Negara dewa memang sangat penting. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Interlayer ruang tidak dapat diukur. Pilih area yang lebih dalam. Saya mengerti, Guru. Luo Feng mengangguk. Kalau begitu, pergilah, kata pemimpin kota Primal Chaos dengan lambaian tangannya. Luo Feng memberi salam dan pergi. Pemimpin kota Primal Chaos tidak akan ikut campur dengan pilihan Luo Feng, mengingat kekuatannya saat ini. Luo Feng akan menjadi orang yang membuat keputusan mulai sekarang. Luo Feng meninggalkan wilayah primal dan tiba di negara dewa budaknya. Tuanku, kemana kita harus pergi sekarang? Budak dari ras lain merendahkan diri dalam penghormatan. Menara Bintang, jawab Luo Feng. Ya, kata budak itu dan terhubung dengan penanda di Menara Bintang. Tidak perlu membuat negara dewa dulu. Aku bisa pergi ke sana nanti. Aku akan melihat apakah aku bisa mengendarai harta karun yang paling kuat, Menara Bintang. Luo Feng tidak sabar untuk mencobanya.
bersambung. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham.